Oke, ini kartu-kartu askepnya ya. Kembali tadi saya lanjutkan kartu askep. Saya rasa ibu bapak semua sudah mencoba menggunakan ya, jadi nggak ada masalah. Nah, hanya di sini ada catatan ya. Kalau kartu askep yang ini tadi, yang ini tidak cukup, itu boleh dibuat tambahan ya. Tetapi sifatnya lampiran ya atau tambahan lah. Jadi nanti lampirannya boleh banyak di bawah kalau memang kadang ada yang terlalu sedikit nggak afdol gitu ya. Nggak boleh. Jadi silahkan buat lampiran, tapi yang di atasnya, yang paling atas karena ini aspek legalnya hanya satu yang diminta sebetulnya. Jadi silahkan untuk dikembangkan kalau memang itu sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi tadi akan ada modifikasi sepanjang isinya ini ya, sepanjang isinya ini, kemudian akan ada modifikasi bentuk, modifikasi asal tidak mengubah isi saja gitu ya, karena khawatir kalau terjadi sesuatu yang kemudian masuk ke aspek ranah hukum dan kemudian kita akan dilihat apakah mengikuti taat pada aturan atau tidak. Nah, nanti takutnya kena di situ ya. Oke. Kalau butuh catatan tambahan ini silahkan, tapi harus ada dalam SOP ya. Jadi tadi oke, kita tidak hanya menggunakan kartu asuhan, tapi juga menggunakan bentuk-bentuk pengkajian, dokumentasi yang lain. Silahkan dibuat dalam SOP-nya secara terinci dituliskan ya. Kemudian disahkan oleh kepala puskesmas sehingga menjadi tadi aspek legal ya bagi perawat untuk mengerjakan pencatatan dan pelaporan dengan tambahan di luar Permenkes yang 31 tahun 2019. Boleh. Tadi yang penting gitu kan ya, tadi saya sampaikan mau dibuat dalam bentuk apa, dimodifikasi silahkan, asalkan isinya gitu ya, yang diminta ini ada gitu Ya, aja nanti Pak. kita tinggal pijit terakhir tuh kalau untuk di print out tinggal tulis klik download aja gitu. Ya, jadi pada saat akan mencetak ini dicetak ada evidence-nya gitu aja ya. Ya, Bu. Jadi silahkan kalau modifikasi, tapi yang jelas bentuknya akan seperti ini gitu ya. Oke. Mangga. Terima kasih, Bu. Ya, Waalaikumsalam. Oke, kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga ya. Oke, lanjut, kemudian masuk ke register ya. Masuk ke register, di sini adalah tadi ya sesudah ada kartu asuhan, kartunya sudah, kita masuk ke salah satu jenis pencatatan yaitu register ya. Jadi ada dua register. Register pelayanan Perkesmas nanti yang akan diisi oleh Ibu dan Bapak ya. Jadi register ini adalah instrumen pencatatan yang berisi rekapitulasi daftar identitas dan hasil kegiatan ya terhadap sejumlah sasaran baik yang bersumber dari kartu maupun dari formulir. Jadi ini definisi register ya berdasarkan Permenkes yang 31 tahun 2019. Nah, register ini tadi paling sedikit memuat identitas puskesmas, identitas sasaran, kegiatan dan hasil, serta identitas pelaksana kegiatan, kurang lebih sama tadi. Kalau register pelayanan Perkesmas ini meliputi rekapitulasi identitas puskesmas ya, kemudian daftar identitas sasaran, hasil kegiatan asuhan terhadap jumlah sasaran yang bersumber dari kartu asuhan. Jadi tadi kartu itu penting, makanya komponen-komponen kartu itu penting untuk diisi karena itu akan masuk ke dalam register ya. Nah, register pelayanan Perkesmas yang sesuai dengan Permenkes tadi 31 2019 bentuknya seperti ini. Jadi ada bagian A itu adalah askep individu ya. Nanti di sini ada nama, NIK, NKK, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, diagnosa medis, diagnosa keperawatan, hasil asuhan, dan TLP. Kemudian yang asuhan keperawatan keluarga ini kurang lebih sama, tapi ini hasil asuhannya tidak seperti yang individu ya, karena nanti individu pakainya kode angka. Kalau yang askep keluarga ini di checklist ya, KM1, KM2, KM3 atau KM4. Kalau sudah KM4 dia akan masuk lepas bina. Kemudian askep keluarga atau kelompok masyarakat ya, ini formatnya.
hasil asuhannya tadi ada KM1, KM2, KM3, dan KM4. Nah, cara mengisi formulir register untuk di modul ya, Ibu Bapak tinggal baca di modul itu sudah ada definisi operasional dan cara mengisinya ya. Saya hanya menekankan yang sering-sering salah ya. Jadi yang pertama dari aspek individu ya, lihat definisi operasional di modul ini adanya di lampiran ya. Ibu Bapak silakan lihat di lampiran. Hasil asuhan keperawatan ini dikasih kode, jadi dikasih kodenya angka. Kalau 1 itu teratasi, 2 teratasi, sebagian teratasi, ketiga belum teratasi. Jadi di kolom yang ini hasil asuhan ini cukup ditulis 3, 2, 1 ya, atau 1, 2, 3. Kemudian TLP ini bukan nomor telepon ya. Kalau yang angkatan lain, angkatan kemarin ini TLP-nya dikira nomor telepon. Ini adalah tindak lanjut perawatan. Jadi untuk kecil-kecilnya silahkan nanti dilihat di modul ya, pada saat mengisi penugasan Ibu Bapak akan membaca modul. Kemudian yang untuk askep keluarga ya, di formulir register 1 tadi. Di sini sekali lagi lihat definisi operasionalnya di modul, karena ini mengacu kepada PMK 31 tahun 2019. Nah, apa saja hasil asuhan keperawatan ini diisi tanda checklist ya. Tanda checklistnya hanya salah satu aja, pada KM1, KM2, KM3 atau KM4 keluarganya. Jadi ini kriteria untuk keluarga, mungkin semua masih ingat ya. Kalau dia 1 dan 2 ini KM1. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 ini KM2. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini KM3. Kalau sampai 7 ini adalah keluarga mandiri 4 ya. Jadi tidak di checklist di semua kolomnya. Jadi hanya di checklist di kolom yang memang keluarga mampu menunjukkan perilaku sesuai dengan kriteria ya. Nah, kemudian untuk lepas bina, ini bisa dilihat di definisi operasional di modul ya. Lepas bina itu diisinya di checklist. Artinya apa? Keluarga binaan ini akan kita akhiri asuhan keperawatannya ya, dan tidak dikunjungi lagi ke rumah dengan catatan ya, dengan beberapa kondisi. Yang pertama, keluarga binaan itu sudah KM3 atau KM4. Jadi terutama kalau KM4 itu pasti sudah otomatis lepas bina. Kalau KM3 tapi keluarga sudah mampu menunjukkan perilaku promotif dan atau preventif secara aktif ya. Karena kalau preventif itu kan masih KM3 ya. Tapi pencegahannya sudah secara aktif, ini kita bisa masukkan lepas bina. Atau anggota keluarga yang bermasalah kesehatan meninggal dunia, ini kita juga bisa checklist lepas bina. Atau keluarga pindah domisili. Nah, kalau untuk yang askep masyarakat, sekali lagi lihat definisi operasional ya. Jadi diisi dengan checklist, tanda checklist. Nah, KM untuk masyarakat ini sama, ada 7 kriteria perilaku kemandirian untuk kemandirian masyarakat. Kalau kemandirian 1 ini 1 sampai 2, kemandirian 2 1 sampai 4. Kemandirian 31 sampai 6, kemandirian 41 sampai 7. Ini yang kemarin saya sampaikan di MPI 2 ya. Kalau untuk KM, kalau keluarga 1 ya, ingat aja 2, 5, 6, 7. Kalau untuk masyarakat 2, 4, 6, 7 ya. Jadi bedanya cuma di 4 nih. Jadi kalau masyarakat mampu melaksanakan kegiatan, ini baru masuk di KM2. Tapi kalau sudah sampai tidak hanya melaksanakan ya, tapi merasakan adanya manfaat, kemudian mampu mempertahankan keberlanjutan, maka ini sudah KM3. Kalau ternyata mampu merasakan manfaat tapi belum berlanjut, berarti ada di KM berapa? Masih di KM 2 ya Ibu Bapak. Jadi kalau kita masuk KM3 ini harus yang nomor 6 juga terpenuhi kriterianya.
KM4 ya sampai 7 itu biasa ya. Jadi 7 itu adalah kelompok atau masyarakat binaan mampu mengembangkan inovasi. Jadi inovasi itu hal-hal baru gitu ya, yang menarik, yang meningkatkan minat untuk terus aktif. Oke, nah itu ya. Kemudian itu register yang pertama, cara mengisinya gampang sekali sebetulnya ya. Nanti akan kita latihan lebih banyak di kelompok. Kemudian kita masuk ke register yang kedua. Register kedua ini adalah pemantauan Pispeka ya. Jadi perawat puskesmas dapat berperan sebagai penanggung jawab program yang terkait dengan masalah kesehatan yang dipantau dalam Pispeka dan atau program kesehatan yang lain. Nah, ini register pemantauan pelaksanaan Pispeka. Ini juga yang nanti Ibu Bapak akan latihan ya, akan mengisi latihan. Sekali lagi tolong dibaca DO. DO ada di modul, silahkan modulnya dibuka ya. Jumlah keluarga diisi jumlah seluruh keluarga yang telah dikunjungi oleh tim pembina keluarga. Jadi ini yang saya tuliskan yang sering debatable ya. Yang pengalaman angkatan kemarin ini jadi bahan debat ya. Jadi apa sih jumlah keluarga diisi oleh apa? Jadi kita lihat definisi operasionalnya, diisi jumlah seluruh keluarga yang telah dikunjungi. Kemudian jumlah desa atau kelurahan binaan ya. Di sini, sebentar saya mundur lagi. Nah, di sini ini tadi jumlah keluarga ya, ini keluarga yang sudah dikunjungi. Kemudian total coverage ya, ada atau tidak total coverage? Oh, itu nanti di bulanan ya, di laporan bulanan. Ini bukan di register 2, mohon maaf. Ini adanya di laporan bulanan. Nah, di laporan bulanan itu ada kolom untuk jumlah desa atau kelurahan binaan yang sudah total coverage Pispeka. Ini diisi dengan jumlah desa atau kelurahan yang semua keluarganya memperoleh kunjungan dan tindak lanjut ya. Jadi tidak hanya sekedar dikunjungi. Kalau baru dikunjungi saja artinya baru pendataan dan belum ada tindak lanjut baik intervensi awal maupun intervensi akhir, maka belum bisa disebut sebagai total coverage. Oke, kemudian penyusunan laporan. Nah, ini tadi laporan bulanan ya. Laporan rutin untuk pelayanan Perkesmas yang ada di SIP ya. Tadi di Permenkes 31. Di sini pelayanan Perkesmas harus dilaporkan oleh Puskesmas sebagai bagian dari laporan data program. Dan laporan ini sesuai judulnya jangan jadi polemik ya. Dilaporkannya setiap bulan, artinya data pada bulan tersebut. Jadi tidak kumulatif ya Ibu Bapak. Ada yang terus menghitung dari sekarang ini bulan Oktober, wah dihitung dari Januari, Februari, Maret dijumlahin. Jadi bulan Oktober itu jumlahnya banyak. Padahal yang dikerjakan di bulan Oktober itu sedikit gitu ya. Jadi sesuai judulnya dilaporkan setiap bulan. Nah isinya nanti akan seperti ini ya. Kemarin saya sudah sampaikan ke Bu Faiza ya semua formnya yang nanti bisa langsung diisi. Nah untuk pelayanan Perkesmas ya laporan-laporan ini adalah bagian dari laporan kegiatan ya. Jadi penting sekali menyusun laporan kegiatan. Ini juga perlu diingatkan ya. Tadi sebagai aspek legal itu untuk melindungi diri perawat sendiri. Lalu yang kedua sebagai dasar penentuan kebijakan dan pengarahan pimpinan. Baik di level puskesmas maupun sampai level nasional. Karena kita akan butuh data untuk perencanaan. Ya, yang kedua itu nyambungnya sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan berikutnya. Jadi kalau laporan tahun ini akan bisa dipakai untuk P1 di tahun berikutnya.
Lalu kita dapat mengetahui perkembangan dan proses peningkatan kegiatan yang tadi daya ungkit ya, sehingga perawat itu nggak ada lagi yang bilang tidak terlihat dan tidak teraba. Perawat tuh faktanya banyak, tapi mana nggak kelihatan, nggak teraba gitu ya, tidak kelihatan pekerjaannya. Nggak bisa dipegang laporannya gitu karena tidak ada laporan. Nah ini ya, lalu menjadi data sejarah perkembangan untuk satuan yang bersangkutan ya, untuk puskesmas yang bersangkutan. Jadi kita bisa lihat ini perkembangan dari tahun 2018, 19, 20, 21, 22 dan seterusnya. Jadi ini ya, titip tolong Ibu dan Bapak, ini akan sangat penting. Nah, untuk evaluasi hasil kegiatan pelayanan, laporannya ya dibuat dengan sistematika seperti ini, mulai dari pendahuluan, isinya ada latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup ya. Kemudian laporannya ada pelayanan perkesmas di puskesmas. Ini ada perencanaan ya, yang kemarin sudah dibuat. Kemudian pelaksanaan kegiatan dan hasil, tim yang terlibat, evaluasi hasil kegiatan termasuk hambatan dan tantangan, kemudian kesimpulan dan saran dan penutup. Nah, dalam menyusun isi laporan evaluasi, ini harus selengkap mungkin ya. Jadi menggunakan 5W1H supaya nanti tadi tujuannya ya, pada tahun depan pada saat kita akan membuat perencanaan, jadi udah jelas nih apa sih kendala, apa sih hambatan, apa sih masalahnya, apa core problemnya gitu ya. Jadi pada saat melakukan USD kita punya basis data yang sudah lengkap sehingga bisa membuat perencanaan yang terbaik. Oke. Nah, kalau laporan evaluasinya sudah selesai, laporan ini diserahkan kepada kepala puskesmas. Tergantung sistemnya ya di puskesmas masing-masing. Bisa melalui penanggung jawab UKM esensial atau sesuai dengan garis koordinasi yang ada di puskesmas masing-masing. Silahkan kalau teknis pengumpulannya itu akan menyesuaikan dengan kondisi di puskesmas dan di wilayah masing-masing. Oke, saya rasa ini ya yang bisa disampaikan karena waktu kita 7 menit lagi. Jadi pelayanan perkesmas ini adalah bagian dari pelayanan puskesmas ya, yang wajib memiliki data pencatatan dan pelaporan. Wajib ya, karena ada di Permenkes 31 tahun 2019. Nah, pencatatan pelayanan perkesmas ini meliputi kartu asuhan keperawatan, ada yang individu, ada yang keluarga, ada yang kelompok atau masyarakat. Jadi cuma 3 macam kartu ya, tolong diingat, ada 3 macam kartu asuhan keperawatan. Yang kelompok dan masyarakat itu disatukan. Kemudian yang kedua adalah register pelayanan perkesmas, lalu ada register pemantauan pelaksanaan PISPK menurut desa dan kelurahan. Ini registernya ya. Jadi secara umum ada 3 pencatatan ya, kartu asuhan, register pelayanan perkesmas, register pemantauan pelaksanaan PISPK. Kemudian kalau laporan bulanan ya, untuk laporan pelayanannya ini terdiri dari laporan bulanan keperawatan dan laporan evaluasi. Jadi untuk laporan pelayanan ada 2, ada laporan bulanan dan ada laporan evaluasi ya, sesuai dengan kegiatan yang sudah dilakukan tentunya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Ini ada quote dari Bu Yuli ya. Rahasia untuk menjadi maju adalah dengan segera memulai tindakan ya, sekecil apapun.